Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Jalan menuju kekudusan terbuka untuk semua orang. Terbuka untuk semua kita. Dan mereka yang dinyatakan layak untuk masuk kepada rumah kekal, rumah kekudusan di surga, berbahagia mengadakan perjamuan bersama Tuhan di surga, adalah mereka-mereka yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang Tuhan Yesus sampaikan pada pagi hari ini. Mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah tentu berbeda dengan miskin secara duniawi. Miskin di hadapan Allah walaupun kita punya sesuatu, kita mempergunakannya untuk tujuan-tujuan rohani. Kita selalu menganggap bahwa itu adalah pemberian Allah, rahmat Allah. Maka kita tidak lupa bersyukur atas apa yang kita miliki itu. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Hari Minggu orang tidak lupa datang gereja. Ada misa-misa tertentu pada perayaan-perayaan tertentu seperti ini orang tidak lupa untuk datang. Ada doa di basis, ada doa di lingkungan. Ada undangan-undangan tertentu untuk kegiatan-kegiatan rohani. Orang tidak terikat pada harta benda yang dia miliki. Harta benda yang dia miliki tidak membuat dia menjadi budak dari harta itu. Itu artinya kita miskin di hadapan Allah. Kita merasa kita tidak punya apa-apa. Karena semua itu hanya milik Allah saja. Lalu yang berikut, orang yang layak masuk ke dalam kebahagiaan kekal di surga juga adalah orang-orang yang berduka cita dalam kerajaan, dalam kehidupannya. Berduka cita bersama dengan Tuhan. Senantiasa berusaha melihat bahwa apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak layak berbahagia karena semua itu semata-mata kiriman, titipan Allah. Lalu orang yang layak juga berbahagia adalah mereka yang lemah lembut. Tidak setiap saat penuh dengan kemarahan. Tidak selalu mendidik putra-putri dengan kekerasan. Tetapi dengan lemah lembut mengarahkan. Supaya anak-anak tidak sebatas menjadi robot. Anak-anak tidak taat hanya karena takut. Tetapi mereka taat karena mereka yakin ada nilai lebih, nilai iman di dalam didikan orang tua itu. Dan juga orang yang layak masuk ke dalam kebahagiaan kekal, kekudusan adalah mereka-mereka yang haus akan kebenaran. Yang rindu akan kebenaran, tidak mempolitisir nilai-nilai kebenaran demi kepentingan pribadi. Apa yang benar katakan ya benar, apa yang salah katakan sungguh-sungguh salah. Haus akan kebenaran. Tidak menyebarkan berita-berita gosip, berita-berita bohong. Sehingga orang-orang lain yang kita musuhi, orang juga memusuhi mereka. Tidak. Kita harus berani berkata bahwa memang dia benar, memang dia salah. Demikian juga dalam kehidupan. Kalau di rumah kita orang tua salah, kita juga harus berani mengatakan bahwa saya salah. Saya minta maaf. Hanya seringkali kan kita orang tua kan susah sekali minta maaf. Selalu anak-anak harus salah. Atau ada orang sering bercanda juga. Pasal 1 dalam kehidupan perkawinan. Perempuan selalu benar. Kalau perempuan salah kembali ke pasal 1. Jadi itu katanya. Tapi bisa juga di dalam rumah tangga kan bisa terbalik tuh. Suami selalu benar. Kalau suami salah kembali ke pasal 1. Kan bisa seperti itu. Semuanya terbuka kepada kemungkinan. Jadi orang selalu mau merasa dirinya benar sendiri. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus benar di hadapan Tuhan. Rindu akan kebenaran. Dan juga orang yang layak berbahagia adalah orang-orang yang membawa damai. Selalu membawa berita damai. Kalaupun ada miss di dalam masyarakat, dia tidak tukang komfor. Tidak menjadi orang yang membuat situasi tambah panas. Tapi justru sebaliknya, dalam sebuah komunitas kita harus menjadi tokoh yang bisa menyejukkan.
beda generasi, beda latar belakang keluarga, beda cara didik orang tua. Itu semua membuat kita tentu beda-beda. Keluarga ini beda dengan keluarga ini, tidak mungkin sama. Tapi bagaimana kita tampil sebagai tokoh yang bisa membawa kesejukan, bukan menjadi tokoh yang selalu komfor, meledak terus setiap saat, panas terus setiap saat. Kapan dia dinginnya? Kita tidak pernah lihat dia dingin. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sudahkah kita melakukan hal-hal ini? Semoga Tuhan mengaruniakan kepada kita rahmat-rahmat yang layak, sehingga kita boleh dikatakan siap untuk masuk kepada kekudusan, kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.